NTT ini soal bola, kita kalau bicara animo, bicara potensi, bicara talenta, kita punya semuanya. Yang jadi persoalan adalah bicara prestasi, ya kita miris. Nah, itu banyak penyebabnya tentu. Kadang orang membuat turnamen itu terbentur dengan biaya untuk membiayai wasit dan perangkat pertandingan lain-lain. Bahkan biaya ini lebih besar daripada kita membuat suatu turnamen atau kegiatan. Karena itu saya percaya dengan tantangan yang ada, tapi dengan spirit kerja bersama yang semua pihak mau bekerja, ya saya yakin sepak bola NTT akan bangkit dan bisa berbicara di tingkat nasional. Tapi gimana kalau kita pasang profesionalitas di depan ya, dan tidak ada kompetisi, profesionalitasmu tidak ada harganya. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi masih berbagai MSPR di Millennial Spirit Channel Podcast Positive Room. Edisi kali ini saya didatangi sebenarnya oleh senior saya, pimpinan, dan juga orang yang selama ini selalu memberi support terhadap saya dalam karir sebagai anggota DPR juga selama berkarir jadi anggota DPR Provinsi. Selalu memberikan arahan untuk saya, dan memang hari ini kebetulan beliau ada tugas mendampingi Pak Gubernur, jadi saya tahan. Dan informasi tapi hari ini bukan terkait dengan DPR dan lain, tapi terkait dengan PSSI karena beliau menjabat sebagai Ketua PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sapa saja Pak Christian Buik, Pak. Saya jadi sungkan kalau sapa, karena biasa kalau di DPR selalu kami memanggil dengan pimpinan, tapi hari ini saya memanggil dengan nama. Jadi saya panggil pimpinan Pak CM yang sudah mendampingi dan mau hadir bersama saya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Saya sapa saja Pak, apa kabar? Baik, selamat pagi. Baik saja. Gimana? Saya edisi kali ini Pak, sebenarnya saya agak canggung mau tanya karena memang selalu saya diberi pressure dengan Pak Kris. Saya mau tanya Pak terkait dengan PSSI. Nah sekarang ini kan orang tahu di NTT Pak CM sendiri sebagai Ketua PSSI di NTT, mungkin target-target ke depan. Sebenarnya saya target, saya mau bertanya dulu, kira-kira pernah berpikir Pak akan menjabat sebagai Ketua PSSI Nusa Tenggara Timur? Terus terang aja, saya nggak pernah berpikir ya sebelumnya menjadi Ketua PSSI. Bahwa saya hobi nonton bola, ya saya bukan pemain bola, ya main biasa-biasa zaman SD udah biasa kita main, tapi saya bukan level pemain lah, ya, kita main karena hobi iseng-iseng aja. Tapi sebagai penonton, saya penonton bola, tapi saya tidak pernah bermimpi menjadi Ketua Umum PSSI NTT ya. Cuma kesempatan itu ya datang tiba-tiba ke saya, ya saya anggap itu sebuah tantangan yang harus saya jalani. Ini kan menjabat sebagai seorang Ketua Umum PSSI NTT ini kan tidak main-main nih Pak. Ini sama seperti kita menjabat posisi gubernur, ini levelnya seluruh Nusa Tenggara Timur. Tantangan yang dihadapi besar. Jadi sepak bola ini kan olahraga yang paling dicintai atau digemari di masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahkan seluruh Indonesia. Bahkan kami di ND Pak, kalau main bola satu kampung hilang semua Pak. Tinggal mama tua saja di rumah, semua pergi nonton bola. Nah ini Pak, tantangan yang diberikan untuk Pak dalam rangka bagaimana membangun PSSI ke depan, PSSI NTT khususnya ke depan, seperti apa? Oke, terima kasih. Saya latar belakang saya sebagai jurnalis, ya. Jadi saya tahu betul NTT ini soal bola, kita kalau bicara animo, bicara potensi, bicara talenta, kita punya semuanya. Yang jadi persoalan adalah bicara prestasi, ya kita miris. Nah, itu banyak penyebabnya tentu. Tapi salah satu faktor dalam pandangan saya memang dari sisi manajerial, manajemen sepak bola kita yang belum dikelola dengan baik. Ya. Karena itu saya, begitu ada teman-teman pencinta bola di NTT datang ke saya untuk meminta saya menjadi Ketua Umum PSSI NTT, ya saya menyatakan saya bersedia dengan catatan organisasi ini nggak bisa dipimpin secara one man show. Ini harus kerja bersama, kerja tim, ya kerja sama-sama, kerja bersama. Itu dari awal keinginan saya seperti itu. Jadi karena itu saya percaya dengan tantangan yang ada, tapi dengan spirit kerja bersama yang semua pihak mau bekerja, ya saya yakin sepak bola NTT akan bangkit dan bisa berbicara di tingkat nasional di dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Oke.
Ini sobat milenial semua, cita-cita yang sangat mulia ya. Kayak target kita harus ada di nasional, paling tidak NTT punya level masuk ke nasional. Ini Pak, ini kan kalau kita mau bicara masalah target NTT di nasional, otomatis kita harus punya kader atau ada pemain-pemain binaan yang harus bagus. Kalau kita targetnya nasional kan, kalau memang pengen seperti itu. Nah, kalau seandainya kompetensi kompetensi kita terkait dengan perangkat pertandingan, wasit, inspektur pertandingan, organisasi sendiri. Karena sekarang kalau kita lihat Pak, di Ende ini kan banyak turnamen. Kemarin habis ada turnamen di Moni yang 100 hari kegiatan SDK apa itu. Pokoknya ada banyak Pak turnamen-turnamen kita yang turnamen lokal ya, turnamen antar lokal kita di sini. Tetapi yang menjadi tantangan turnamen lokal itu adalah bagaimana kita bisa berbagi tempat dan berbagi kesempatan dengan istilahnya itu wasit dan semua ini kan ada bayaran Pak. Kadang ini langsung saja Pak, maksudnya langsung pada posisi permasalahan bahwa kadang orang membuat turnamen itu terbentur dengan biaya untuk membiayai wasit dan perangkat pertandingan lain-lain. Bahkan biaya ini lebih besar daripada kita membuat suatu turnamen atau kegiatan. Bahwa ini kan sama saja ada berat ini. Kira-kira bagaimana mengantisipasi ini Pak? Gitu? Oke. Jadi sebelum saya menerima jabatan ini atau kita berkompetisi merebut jabatan ini, saya sudah mendapat masukan banyak sekali dari berbagai pihak, dari orang pelaku-pelaku sepak bola di NTT, bahkan dari luar NTT. Ya, persoalan utama di NTT salah satu adalah minimnya kompetisi. Ya. Minimnya kompetisi itu banyak faktornya. Ya, salah satu tadi seperti Abang Yadin sampaikan tadi bahwa faktornya infrastruktur pertandingan yang mahal ya, seperti wasit dan sebagainya, itu memang satu persoalan ya, karena itu begitu saya menjabat, saya berkomitmen untuk bagaimana kita memperbanyak kompetisi ya, memperbanyak kompetisi tentu di tengah kendala seperti itu. Nah, untuk mengurangi persoalan-persoalan yang tadi itu, saya juga berbicara dengan komite wasit, teman-teman wasit, saya bilang mari kita bikin ya, agar orang bergairah membuat kompetisi. Salah satu yang ada kendala selama ini adalah ya tadi, salah satu faktor perangkat seperti biaya wasit yang mahal. Itu banyak keluhan seperti itu ya. Kita tahu tahun lalu U15 di Belu gagal karena faktor biaya wasit. Nah, karena itulah makanya saya berharap, saya meminta teman-teman bagaimana kita ke depan ya, kita negosiable lah soal biaya ini ya. Memang ada standar yang dibikin, tapi standar yang ada di pusat misalnya tidak bisa kita terapkan mentah-mentah di daerah gitu lah. Ya, standar ada di Jakarta misalnya atau di Jawa itu kan itu standar yang dibikin di daerah di daerah di mana industri bolanya sudah hidup, sudah ada. Nah, kalau kita patok dengan standar itu ya nggak akan ada kompetisi. Makanya bagaimana caranya? Ya, kita hidupkan dulu kompetisi. Ya, kita berjuang, kita memberikan spirit pada negeri dulu lah, ya. Tetap ada rewardnya, ada imbalannya kita tahu, tapi jangan sampai profesionalitas itu dikedepankan di tengah suatu atmosfer sepak bola yang belum tumbuh, ya. Kalau kita tumbuhkan dulu, nanti dengan sendirinya profesionalitas itu harganya, ada harganya gitu loh. Nah, ini yang coba kita bangun, gitu, Bang Repan. Wah, hebat. Ini kayak memang informasi isu terkait perangkat pertandingan sering menjadi kendala. Saya juga baru-baru kemarin juga sempat ngobrol dengan panitia penyelenggara turnamen sepak bola lokal bahwa kita bisa buat turnamen kompetisi untuk usia muda segala macam, tetapi karena kendala membayar perangkat ini, tapi semoga saja dengan cita-cita, dengan niat baik. Karena satu sisi juga kita lihat teman-teman perangkat pertandingan seperti wasit juga berharap dari seperti itu, Pak. Kalau kita seandainya tidak juga, ini kita seperti si malakama nih, dua sisi yang sebenarnya sama-sama. Pilihannya mana? Tapi begini, kita mengedepankan profesionalitas ya, karena kita tahu ngambil sertifikat wasit itu, lisensi itu ada harganya, kita tahu itu. Tapi gimana kalau kita pasang profesionalitas di depan ya, dan tidak ada kompetisi, profesionalitasmu tidak ada harganya. Tapi kalau kita turunkan katanya biaya ya, profesionalitas kita, muncul kompetisi, otomatis ada harganya profesionalitas kita. Itu yang harus terjadi. Ya, katakanlah saya kasih contoh, kalau misalnya kita bikin harga, kita patok harga terlalu tinggi, muncul hanya satu kompetisi 1 tahun. Misalnya kamu taruh 500.000 biayanya, kita kasar, tapi hanya 1 kali pertandingan. Satu kompetisi 1 tahun, harga profesionalitasmu kamu cuma menghasilkan 500.000. Tapi kalau kita bikin 3 pertandingan dengan misalnya 300.000, profesionalitasmu 1 tahun itu jadi 900. Hal-hal kayak begini, mari kita bangun semua. Kalau tiba muncul karena kompetisi bergerak sampai puluhan kompetisi 1 bulan, 1 tahun, berapa harga profesionalitas wasit itu loh.
Nah, harga ini persoalan ini, makanya kita mencoba di PSSI Asprov, kita sudah berdiskusi dan akan mengatasi. Saya sudah berkomunikasi dengan PSSI di pusat. Mereka akan siap memberikan fasilitasi kepada kita untuk kita memperbanyak pelatihan wasit, ya, juga pelatihan pelatih dan pengawas pertandingan. Ini dalam waktu dekat PSSI NTT akan melakukan itu, karena saya sudah mendapat support secara moral dari ketua umum dan sekjen untuk akan bagaimana agar kendala-kendala pembinaan sepak bola di NTT ini bisa kita atasi ke depan. Siap, kayak informasi yang bermanfaat ya buat kita sobat milenial ya, yang pencinta sepak bola ya. Ketua PSSI sudah menjanjikan untuk buat ini menjadi lebih murah dan biar gairah kompetisi kita bisa hidup lagi di Nusa Tenggara Timur. Terus Pak, ini target kita Pak, ini target real NTT di level nasional Pak, target real. Ya, target kita ya kita nggak muluk-muluk ya. Yang awal adalah yang hari ini kita mencoba melakukan dua pendekatan ya. Ada pendekatan bottom up, ada top down. Ya kita melakukan terobosan-terobosan. Saya kasih contoh begini. Contoh, karena kedekatan kita dengan PSSI Pusat hari ini, kemarin itu kita diberi kesempatan untuk mengikuti turnamen sepak bola wanita Piala Pertiwi. Itu piala kompetisi sepak bola wanita yang paling tinggi di Indonesia. Dan selama ini kita belum pernah ikut. Nah, cuma karena itu diberi kesempatan, saya ambil jalannya, kita melakukan kolaborasi. Sebagian pemain kita yang sebenarnya skillnya masih kurang, kita gabungkan dengan pemain-pemain yang ada di Jakarta, kita kombinasikan dan mereka bisa berkompetisi di sana. Dan kemarin kita nomor 4 masuk semifinal, ya. Kita lolos di grup dari DKI, kita mengalahkan Jogja, kita menang ya 4 besar dari 18 peserta, kita nomor 4. Kemudian pada saat yang sama, belum lama ini kita ikut juga sepak bola pantai. Ya, di Bali, nasional levelnya. Ya. Di NTT kita belum pernah bikin turnamen sepak bola pantai. Tapi banyak anak-anak NTT di Bali yang biasa bermain sepak bola pantai. Kebetulan ada turnamen di sana, ya saya memanfaatkan hubungan saya dengan teman-teman diaspora NTT di Bali, dan kita tampilkan tim membawa nama NTT oleh anak-anak kita yang ada di Bali, dan kita juara 2. Ya, kita mengalahkan Bali A, kita mengalahkan Jogja, kita kalah di final dengan Bali B. Nah, jadi ini contoh bagaimana kita melakukan pendekatan ke depan ya. Kalau mimpi ya, idealnya kita bisa ya, realistisnya kalau bisa tim di NTT bisa bermain di Liga 2 paling tidak lah, itu mimpi ke depan, ya. Mimpi kita ke depan. Gitu. Ini kalau untuk menghidupi industri seperti yang kita cita-citakan Pak ya, cita kita untuk menghidupi industri sepak bola di NTT, otomatis minimal harus ada tim NTT yang berlaga minimal di divisi 2 atau tidak divisi 1. Langkah yang paling cepat nih Pak, kira-kira yang Pak mau ambil kalau ada dalam masa 5 tahun ke periode jadi ketua PSSI. Memang kalau kita lakukan langkah konvensional ya, kita ciptakan, kita terkompetisi, bukan kompetisi sosial ya. Kita kan banyak kompetisi wajib PSSI, mulai dari 15, 17, Piala Gubernur yang letak di Liga 3 itu. Ya kalau kita jalan konvensional, panjang dan berliku, ya kita mencoba mengkombinasikan lah. Kita melakukan pembinaan di dalam, pada saat yang sama ya kita sedang melakukan lobby lah, agar ada investor sepak bola yang mau membuka klub ya Liga 3 atau Liga 2 di NTT. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pemilik klub di Jakarta yang mereka sangat tertarik untuk menjadikan Labuan Bajo itu home base sepak bola, karena Labuan Bajo letaknya strategis, hari ini sedang ya happening sebagai kawasan wisata super premium. Jadi orang Jakarta pun, orang nasional pun sangat kepingin Labuan Bajo. Makanya ya kita doakan saja, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ada orang-orang punya uang yang mau membuka klub ya sepak bola Liga, ya bahkan home base Liga 1. Why not? Tidak. Nah, cuma yang persoalan adalah memang kita masih kekurangan sarana prasarana, infrastruktur. Lapangan-lapangan sepak bola kita masih sangat terbatas. Mungkin yang terbaik di NTT ada di ND katanya. Iya, ada di ND. Tapi ya harusnya paling tidak kita punya 5-6 lapangan sepak bola seperti itu. Satu pulau misalnya di Flores ada 2, di Timor 2, di Sumber. Artinya di pulau-pulau besar ini ada lapangan sepak bola standar internasional. Gitu. Ya itu harapan kita ke depan agar bisa kita lakukan seperti itu. Siapa? Ini Pak, ini informasi terakhir kemarin habis pelantikan, kalau tidak salah PSSI juga menjanjikan menjembatani kita untuk dapat stadion taraf level nasional. Ini sedang dilakukan. Nah, kebetulan ini jadi
pemerintah Provinsi NTT sedang membidding untuk menjadi tuan rumah PON 2028. Dan ya 90% tanpa mendahului yang maha kuasa, tapi 90% kemungkinan besar 2028 kita bisa menjadi tuan rumah PON bersama NTB, ya, tuan rumah bersama dan otomatis sebagai konsekuensi logis itu akan dibangun sarana prasarana, dan kita sudah PSSI sudah berkomunikasi dengan KONI NTT dan hari ini Pak Wagub sebagai ketua KONI NTT, kita sedang membidding agar paling tidak di 3 pulau besar ini di Flores ada satu lapangan internasional, di Sumba dan di Timor lah, kita berharap akan ada seperti itu. Nah, dengan momen ini kita manfaatkan agar kita punya stadion seperti itu. Soal milenial, cita-cita yang mulia ya, cita perjuang dari seorang ketua Asprov PSSI NTT, semoga saja bisa diikutkan oleh semua ketua-ketua ASKAP yang ada di kabupaten, 22 kabupaten kota, agar bersama-sama membangun sepak bola di NTT bisa lebih maju. Karena ketua PSSI NTT ini benar hanya bisa bermain bola, dari dulu tidak pernah punya cita-cita untuk jadi ketua PSSI, tapi ketika dipercayakan menjadi ketua PSSI, bagaimana beliau punya cara dan melakukan lobby-lobby. Karena menjadi seorang ketua PSSI bukan harus seorang pemain bola, tetapi seorang manajerial yang bisa membangun sepak bola NTT bisa lebih maju ke depan. Pak, ini terkait, kalau tidak salah kemarin baca-baca berita, Ende mau jadi tuan rumah U17 setelah dari ASKAP Maumere tidak bersedia, kalau tidak salah. Pak, ini kira-kira isunya gimana nih, Pak? Ya. Jadi memang ada seperti itu ya. Dalam kongres kita sebenarnya kemarin itu dia sudah ditetapkan ada 3 tuan rumah untuk 3 turnamen wajib PSSI ya. Ada Piala Eltari atau yang menjadi Liga 3 itu di Lembata, ETMC, kemudian U17 itu di Maumere, U15 di Bintang Timur di Belu. Tambua. Cuma dari 3 ini yang sudah menyatakan konfirmasi firm untuk tetap menjadi tuan adalah di Belu, U15 dan di Lembata untuk Eltari Cup, TMC. Nah, karena ini Maumere atau Sika tidak mengkonfirmasi kesediaan mereka, makanya kita coba mengalihkan ini setelah berhubungan secara informal dengan pemerintah daerah di sini. Ya, kita juga akan berkomunikasi dengan ASKAP di sini untuk agar bagaimana kita gelar usia 15 ini di Ende. Ya. Oke. Nah, terima kasih Pak, ini kayaknya suatu kegembiraan, kebahagiaan buat kami masyarakat Kabupaten Ende yang sangat menginginkan hiburan sepak bola tentunya. Kemarin secara pribadi saya sudah sampaikan juga di Pak Bupati juga, karena beliau juga sangat bersedia dan bahkan menyambut baik terhadap itikat dari Ketua Asprov PSSI NTT untuk menyelenggarakan U17 yang akan bermain di Kabupaten Ende tentunya Pak. Terus Pak, ini sudah tidak terasa, tapi belum juga nih Pak, ini belum sampai 30 menit Pak durasinya. Saya rasa Pak kan mau lanjut sampai ketemu dengan Pak Gub, tapi kan Pak Gubnya masih ketemu dulu Pak, kita masih putar-putar, jadi kita masih lanjut Pak. Terus Pak, ini kegiatan PSSI ini Pak, kalau seandainya kami di ini punya Pak tim bola yang putri. Kemarin saya sempat tanya di Pak Sekjen Pak Abdul Muiz, saya bilang, Muiz, kenapa kami di ini tidak diikut sertakan? Karena memang kemarin dijelaskan seperti yang Pak sampaikan, kalau kita pengen prestasi mungkin kita harus kolaborasi dulu supaya ada nama, nanti kemudian mengikuti dengan kompetisi-kompetisi. Pak, kira-kira dalam waktu dekat ini PSSI akan buat apa nih kira-kira? Ya, kita baru pulang dari ikuti turnamen sepak bola wanita, ada sepak bola pantai, ya, ada hal-hal yang memang belum teragenda di Kongres, tapi kita akan menambahkan beberapa kompetisi ya. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PPO dan Dinas Pendidikan di provinsi untuk tahun ini juga kita akan mencoba menggelar Liga Pelajar. Ya. Kita berharap semua Asprov dengan bantuan ASKAP ya, dan pemerintah daerah, Pemkab dan Pemkot, kita menggelar Liga Pelajar di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juara-juaranya itu kita pertemukan di Kupang. Bisa di Kupang atau kita bagi zona. Kita masih belum memperkirakan. Mungkin ada di Flores 2 zona. Nanti juara-juara zona itulah kita bermain di Kupang. Nah, itu rencananya putaran finalnya di sana. Nah, kita pingin agar itu bagian daripada bagaimana kita menggerakkan lagi sepak bola di NTT. Oke Pak, ini kemudian sepak bola wanita juga kita akan bikin kompetisi ya, sepak bola wanita. Dan sepak bola pantai, kita sudah diminta oleh PSSI pusat untuk menjadi tuan rumah sepak bola pantai tahun depan. Tahun depan. Dan saya berpikir kita bisa ancang-ancang Labuan Bajo tahun depan, tahun 2023. Sepak bola pantai nasional
di tingkat pusat, dan hari ini FIFA ya dengan PSSI sedang mengembangkan betul sepak bola pantai. Itu menarik sekali. Sepak bola pantai kita sebagai daerah kepulauan. Ya, dengan garis pantai begini panjang, harusnya kita punya tim-tim sepak bola pantai yang hebat nanti ke depan. Dan saya berharap karena dengan sepak bola pantai bisa mengangkat nama kita tidak hanya di tingkat nasional, bahkan internasional menurut saya. Karena turnamen sepak bola pantai di level internasional sangat banyak. Dan PSSI memfasilitasi. Perlu saya sampaikan bahwa dari turnamen kemarin di Bali, 2 anak NTT kita masuk dalam timnas sepak bola pantai dan mereka akan ikut dalam turnamen di Portugal mungkin bulan Juli nanti. Jadi banyak sekali agenda-agenda internasional sepak bola pantai. Makanya salah satu saya juga ingin mempercepat kita bisa bermain sepak bola pantai. Ini salah satu jalan pintas NTT bisa disebut-sebut di tingkat nasional karena kita punya potensi untuk menjadi hebat di sepak bola pantai juga. Oke pimpinan, saya mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin Pak, saya kan kebetulan Pak ada di ND, saya minta Pak mungkin ada saran atau masukan apa yang mungkin Pak bisa sampaikan untuk adik-adik sobat milenial atau saya juga mungkin seluruh masyarakat Kabupaten ND terkait mungkin apa saja yang mungkin Pak bisa sampaikan, motivasi lah untuk kami yang muda-muda atau adik-adik yang masih muda-muda. Ya, NTT, ya bahkan kalau khusus di ND ini salah satu gudang sepak bola NTT ya. NTT. Saya pikir kalau persoalan kita dari selama ini memang kita kurang kompetisi, ya. Tapi pada saat yang sama juga, ya juga kita harus mendorong orang kalau betul-betul mau menjadi pemain profesional, betul harus mempersiapkan diri, ya. Menyiapkan kondisi, pola hidup, hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita orang NTT ini, ya dari sisi pola hidup punya bakat yang baik, ya. Tapi seringkali pola hidup membuat bakat kita hilang, gitu loh. Nah ini yang harus kita jawab. Ya kalau menjadi pemain bola profesional ya harus disiplin, kebugaran dijaga, gaya hidup dijaga. Hal seperti itulah ke depan. Nah ke depan kita berharap, sangat berharap, karena percuma kita berkompetisi terus di lokal tanpa ada tujuannya. Saya berharap kita harus berbicara di kancah nasional, di level apapun. Ya. Tentu tidak membalikan telapak tangan, tapi niat itu harus ada. Dan saya yakin kita punya potensi selama ini tadi. Kita kerja sama-sama, kerja bersama, dan kita mau berkorban untuk membangun sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Oke, wah terima kasih Pak. Tidak terasa sudah hampir 20 menit kita ngobrol-ngobrol Pak, tapi ya tidak apa-apa. Banyak ilmu yang sudah disampaikan kepada kita, banyak informasi terkait PSSI sepak bola, terutama sepak bola pantai yang mungkin akan kita kembangkan. NTT mungkin menjadi salah satu inspirator sepak bola pantai untuk Indonesia, bahkan bisa membawa Indonesia menuju event dunia dengan sepak bola pantai. Saya harap mungkin di Ende juga ada Pak nanti klub sepak bola pantai Pak, biar kami urus-urus gitu Pak. Sebenarnya mungkin demikian edisi ngobrol-ngobrol saya dengan pimpinan. Sebenarnya saya mau tahan agak lama, ini isunya terlalu banyak, bukan karena beliau ini jabatannya bukan cuma ketua PSSI, ada banyak jabatannya. Tapi kali ini biar kita bahas edisi untuk PSSI saja. Kemudian berikutnya dengan agenda berikutnya saya akan membahas bagaimana kegiatan-kegiatan beliau yang lain selaku wakil ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga ketua Bapilu Nasdem. Ini kalau kita kait kiri kanan banyak ini, karena kami di Ende juga Pak wakil ketua DPR belum ada ini dari Nasdem. Banyak yang tanya-tanya, tapi sudahlah. Ini edisi hanya PSSI saja. Ya kemudian nanti kalau Pak di sini saya akan tahan lagi untuk ngobrol lagi di edisi-edisi yang berikutnya. Demikian sobat milenial, edisi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Christian Buik selaku ketua PSSI, ketua umum PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu buat kita semua dan juga menjadi tatan. Semoga sepak bola NTT lebih maju ke depan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun ote. Salam spirit Pak. Wah, mantap. Mantap.